Kisah-kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, jika bulan yang setiap malam kita lihat di langit, tiba-tiba terbelah menjadi dua di depan mata manusia. Bukan dongeng, bukan sihir, tapi mukjizat nyata yang membuat langit dan bumi menjadi saksi keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang raja dari Syam datang ke Makkah bersama 12.000 pasukan berkuda untuk membuktikan sendiri kebenaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan para pembesar Quraisy, ia menantang sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa. Jika engkau benar utusan Allah, belahlah bulan itu. Semua orang menunggu. Abu Jahal tersenyum penuh ejekan. Namun tak ada yang siap menyaksikan apa yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jarinya ke langit. Inilah lanjutan kisah-kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kisah yang akan membuat hati bergetar dan iman semakin kuat. Ketiga, bulan yang terbelah. Dikisahkan bahwa Abu Jahal mengirim surat undangan kepada Habib ibn Malik, seorang raja di Syam. Maka, Habib berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Makkah. Saat tiba di kota Abta, sebuah daerah dekat Makkah, Abu Jahal beserta para pembesar Quraisy menyambutnya dengan memberikan budak dan perhiasan. Setelah duduk berhadapan, Habib bertanya kepada Abu Jahal tentang Muhammad. "Tuan, bertanyalah tentang Bani Hashim," pinta Abu Jahal. Habib menukas, "Siapakah Muhammad?" Pembesar Quraisy yang menemui Abu Jahal menjawab, "Kami mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwahkan agama baru yang berbeda dari agama kami. Bawalah ia ke hadapanku dengan sukarela. Bila tidak mau, paksalah," kata Habib. Maka, seseorang pergi memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa rasa takut sedikit pun datang menemui Habib ditemani sahabat setianya, Abu Bakar, dan istrinya, Hadijah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya sehingga Habib tertegun dan berkata, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap nabi memiliki mukjizat. Apakah kau juga memilikinya? Apa yang engkau inginkan?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib berkata, "Aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu, bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama dan selanjutnya terbenam kembali serta matahari muncul seperti sedia kala." Mendengar permintaan Habib, Abu Jahal tersenyum dan berkata, "Sungguh benar apa yang Tuan katakan. Permintaan Tuan sungguh luar biasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Habib menuju Jabal Abu Kubaisi dan mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah. Sejurus kemudian, Jibril datang dan berkata, "Assalamualaikum, ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Saat itu hari beranjak sore dan matahari condong ke barat hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau. Lalu ia terbelah dua bagian. Selanjutnya, bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Setelah itu bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula, karena saat itu belum datang waktunya untuk terbenam. Meskipun mukjizat ditampakkan begitu nyata, tetap saja Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tak mau beriman. Keempat, gelang untuk Surakah. Waktu pagi para pemuka Quraisy tersentak bangun dari tidur mereka. Kabar buruk mengusik ketenangan, Muhammad lolos dari kepungan para pemuda Quraisy yang berniat membunuhnya. Malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar telah pergi dari Makkah menuju Madinah. Para pemuda yang mengepung rumah Rasulullah menyangka beliau masih ada di dalam karena melihat seseorang berbaring di atas ranjang beliau. Padahal, itu adalah Ali ibn Abi Thalib yang diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
untuk tidur di atas ranjangnya dan mengenakan selimut. Beliau. Pagi itu Makkah dilanda kepanikan. Para pemuka Quraisy langsung berkumpul dan memerintahkan pasukannya pergi mengejar dan mencari Muhammad ke segala penjuru, tetapi mereka tak kunjung menemukannya. Para pembesar putus asa, dan akhirnya menggelar sayembara kepada para kabilah yang tersebar sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah. Siapapun yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati ke hadapan para pembesar Quraisy, ia akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta betina terbaik. Surakah ibn Malik yang mendengar sayembara itu segera menyiapkan baju besi, pedang, dan pelana kudanya. Setelah menyiapkan segala bekal dan perlengkapan, ia pacu kudanya sekencang-kencangnya menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ia terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Perawakannya tinggi besar dengan sorot mata yang tajam. Ia pun dikenal sebagai pencari jejak yang cermat dan berpengalaman. Ia lewati dengan tangkas jalan-jalan yang sukar dilalui orang biasa. Ia bergerak dengan sangat waspada dan hati-hati. Matanya nyalang melihat ke segala arah. Namun, tanpa diduga, ketika ia memacu kudanya dengan kencang, tiba-tiba kaki depan kudanya tersandung dan ia jatuh terpental dari punggung kuda. Kuda sialan, serapahnya kesal. Tanpa pedulikan rasa sakit, ia berdiri dan kembali memacu kudanya. Namun, untuk kali kedua, kudanya tersandung lagi, melontarkan penunggangnya. Tentu saja Surakah makin kesal. Namun, ia tak berputus asa. Ia bangkit lagi dan sigap melompat ke punggung kudanya. Belum begitu jauh dari tempatnya jatuh, ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan berdua dengan sahabatnya. Maka, ia julurkan tangannya untuk mengambil busur. Namun, tiba-tiba tangannya kaku tak bisa digerakkan. Surakah heran bercampur marah. Tak hanya itu, kini kaki kudanya terbenam di pasir. Debu beterbangan di sekitarnya membuat matanya kelilipan, nyaris tak bisa melihat. Ia berusaha menggerakkan kudanya, tetapi tak berhasil. Hewan itu seperti terpancang lekat di bumi. Surakah memandang dua laki-laki buruannya itu lalu berseru dengan suara memelas, "Hai, kalian berdua. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan mengganggu kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan kaki kuda Surakah terlepas dari tanah. Namun, ketamakan memenuhi hatinya sehingga ia melanggar janjinya sendiri. Saat kudanya kembali bisa bergerak, Surakah bangkit hendak menyerang Rasulullah. Sial, kaki kudanya kembali terbenam lebih parah dari semula. Surakah memohon belas kasihan kepada Rasulullah, "Ambillah perbekalanku, juga harta dan senjataku. Demi Allah aku berjanji, akan menyuruh pulang setiap orang yang berusaha melacak kalian. Kami tidak butuh perbekalan dan hartamu. Cukuplah jika kau suruh kembali orang-orang yang hendak melacak dan mengejar kami," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan kaki kuda Surakah pun terbebas. Saat hendak beranjak pergi, Surakah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengganggumu. Apa yang kau inginkan dari kami?" Rasulullah bertanya, "Demi Allah, hai Muhammad, aku yakin agama yang kau bawa akan menang dan engkau mendapatkan kekuasaan yang tinggi. Berjanjilah kepadaku, jika kelak aku datang ke kerajaanmu, bermurah hatilah kepadaku." "Tuliskanlah itu untukku," pinta Surakah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Bakar menuliskannya pada sepotong tulang, lalu diberikannya kepada Surakah sambil berkata, "Bagaimana hai Surakah, jika kelak kau memakai gelang kebesaran Kisra?" "Gelang kebesaran Kisra Ibn Hormuz?" tanya Surakah takjub. "Ya, gelang kebesaran Kisra Ibn Hormuz." Rasulullah meyakinkan. Dan, ucapan Rasulullah itu benar-benar menjadi nyata di masa akhir kekhalifahan Umar ibn Khattab setelah pasukan Muslim menaklukkan kerajaan Persia di bawah pimpinan Kisra ibn Hormuz. Saksikan videonya sampai akhir. Karena setelah kisah ini, masih ada kisah luar biasa lainnya tentang mukjizat dan perjuangan manusia paling mulia di muka bumi. Jangan sampai terlewat.